Cara menghasilkan bunyi pada benda. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh sumber bunyi antara lain alat musik. Yang pertama, biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Yang kedua, marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Yang ketiga, gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Pendengaran manusia. Telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga yaitu sebagai alat pendengaran dan alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga atau saluran pendengaran. Daun telinga tersusun dari tulang rawan. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Berikutnya, lubang telinga. Lubang telinga terletak di pangkal daun telinga. Lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga. Selanjutnya, liang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga dan tulang pendengaran. Gendang telinga atau membran timpani berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Gendang telinga akan bergetar saat menerima gelombang bunyi. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Telinga dalam. Yang pertama, saluran setengah lingkaran. Berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Yang kedua, saluran eustasius. Berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Yang ketiga, koklea. Berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf pendengaran. Yang keempat, saraf pendengaran. Berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Ayo perhatikan gambar bagian-bagian telinga berikut ini. Proses mendengar bunyi. Proses mendengar bunyi dimulai dari getaran dari sumber bunyi. Selanjutnya, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Bunyi menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai dengan 20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan, dan ada orang yang dapat mendengar bunyi kuat atau keras.
Indra pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendah. Memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Berikut adalah cara-cara merawat telinga. Bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT atau dokter telinga, hidung, dan tenggorokan. Tujuannya untuk dibersihkan. Berikutnya, jika ada suara yang memekakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Kerjasama dalam keragaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Manfaat kerjasama yaitu meringankan pekerjaan, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, dan memupuk rasa tolong-menolong. Kerja bakti dengan teman-teman di sekolah adalah contoh kerjasama dalam keragaman. Menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama di kelas. Bentuk-bentuk kerjasama di kelas, misalnya piket kelas. Piket kelas adalah kegiatan membersihkan ruang kelas yang dilakukan setiap hari. Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan piket kelas. Piket kelas membuat kelas menjadi bersih dan meningkatkan semangat belajar. Bentuk kerjasama yang kedua, mengumpulkan sumbangan. Ketika temanmu mengalami musibah, kamu dan teman-teman akan kerjasama mengumpulkan sumbangan. Sumbangan berupa uang, makanan, dan pakaian bekas. Sumbangan akan diberikan kepada temanmu yang mengalami musibah tersebut. Sumbangan dapat membantu meringankan musibah temanmu. Bentuk kerjasama yang ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Kerja kelompok membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok. Suatu pekerjaan yang dikerjakan bersama akan cepat selesai. Contoh kerja kelompok yaitu diskusi, membuat prakarya, dan presentasi di depan kelas. Kerjasama di lingkungan rumah. Berikut adalah contoh kerjasama di lingkungan rumah. Yang pertama, ronda. Ronda adalah kegiatan berkeliling lingkungan pada malam hari. Ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau dengan kendaraan bermotor. Warga bergiliran ronda untuk memberi perlindungan dan pengamanan bagi warga lainnya. Yang kedua, kerja bakti. Contoh kerja bakti yang biasa dilakukan warga, misalnya membersihkan sampah yang menyumbat selokan, memperbaiki jalan, dan memperindah taman. Gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian kepada warga. Yang keempat, persiapan hari kemerdekaan. Seluruh warga yang berbeda suku dan agama bekerja sama untuk mempersiapkan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Cara menentukan gagasan pokok
dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut. Pertama, bacalah paragraf dengan saksama. Kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau di bawah gagasan pokok. Ayo perhatikan contoh berikut. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Berdasarkan paragraf tersebut, gagasan pokok dari paragraf di atas adalah terdapat pada kalimat pertama yang berbunyi, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Sedangkan gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat kedua sampai dengan kalimat keempat. Setelah kamu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah paragraf, selanjutnya adalah membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut dalam bentuk diagram. Untuk membuatnya dalam bentuk diagram, kamu bisa melihat contoh berikut ini. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Ayo perhatikan contoh paragraf berikut. Gelar budaya di sekolah. Gagasan pokok yang terdapat pada paragraf berikut ini adalah berada di awal, yaitu keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Sedangkan kalimat kedua, 3, 4, 5, dan 6 disebut dengan gagasan pendukung. Begitu juga dengan paragraf kedua berikut ini. Gagasan pokoknya terdapat di awal paragraf. Gagasan pokoknya berbunyi, sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Sedangkan kalimat berikutnya adalah gagasan pendukung. Setelah kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu paragraf, kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini. Membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks tersebut secara singkat. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat ringkasan teks. Pertama, bacalah teks dengan saksama. Kedua, gunakanlah kalimat tanya, apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. 3. Catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. 5. Buatlah ringkasan
berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Yang keenam, urutan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Dan yang ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas. Hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif.